Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Mungkin kalian bertanya kenapa baju gua masih sama kayak dua video sebelumnya? Karena memang gua tag-nya satu hari yang sama, cuma untuk diposting ke beberapa waktu yang berbeda gitu. Tapi secara pembahasan ini udah gua targetin bakalan berjalan sesuai dengan waktu yang gue inginkan, yaitu ketika sudah mempublish cerita kedua gua. Cerita kedua gue ini tentang apa? Ayo kita bahas. Jadi, cerita kedua gue ini adalah cerita yang punya genrenya yaitu supranatural, komedi, dan thriller. Ya, bisa dibilang ini adalah sebuah genre yang juga baru buat gue tulis. Tapi ketika gue coba, gue lumayan enjoy dan gue lempar ke adik gue juga. Ternyata dia bisa menerima itu dan dia merasa bahwa premis yang gue bawa ke dalam cerita ini adalah premis yang menarik. Jadi gue coba tulis ke arah sana gitu. Dan juga gue ada beberapa bacaan gue yang temanya itu tentang uh, supranatural juga, tentang horor. Gue coba menjadikan itu sebagai referensi gue ketika gue nulis. Dan akhirnya bisa dibilang gue berhasil menulis meskipun masih ongoing dan belum pasti ya. Gue masih ada beberapa outline yang belum gue isi, tapi gue udah memutuskan untuk mempublish ini dan gue udah tau lah arah endingnya bakal kayak gimana flownya, cuma tinggal melengkapinya aja. Makanya gue berani bikin video ini karena gue udah pasti akan fokus ke cerita kedua gue ini. Cerita kedua gue ini tentang apa? Cerita kedua gue ini adalah tentang seorang fresh graduate yang bekerja di sebuah agensi perumahan. Mungkin kalian ketika dengar fresh graduate agensi perumahan kayak biasa aja, apa sih yang membedakan? Jadi si tokoh utamanya ini namanya Ringo. Dia itu adalah seorang fresh graduate yang bekerja di sebuah agensi perumahan di mana dia bekerja langsung dengan bos utamanya yaitu Miss Risa. Di mana Miss Risa ini adalah seorang yang punya kemampuan indigo lah, dimana dia bisa ngelihat hantu, bisa berkomunikasi secara langsung, dan bahkan dia punya kemampuan untuk mengusirnya. Permasalahannya di sini adalah si Ringo ini harus bekerja dengan Miss Risa untuk menjual rumah berhantu. Apakah rumah yang dijual oleh agensi propertinya ini itu adalah rumah-rumah berhantu? Jawabannya enggak. Karena ya secara perusahaan, ya ini aku pakai ilmu company gue lah yang pernah gue pelajari, dimana ya untuk bisa hidup stable ya lu harus punya produk yang bisa dibilang common yang diterima oleh masyarakat. Dimana ya memang gue bikin agensi propertinya ini adalah agensi properti biasa, tapi untuk case-case unik yaitu rumah-rumah berhantu itu ditangani langsung oleh si Miss Risa dan juga si Ringo ini. Ya Ringo karena dia jadi asistennya Miss Risa, jadi mau nggak mau dia ngebantuin menjual rumah berhantu itu. Buat temen-temen yang tertarik buat bacanya nih, gua taruh dulu nih sinopsisnya di sini. Silakan kalian baca sinopsisnya. Nah, kalau kalian udah baca sinopsisnya dan tertarik buat baca, kalian bisa langsung ke Wattpad, kemudian langsung cari akun gue yaitu Cerita Winky, atau kalian ketik ceritanya Bos Rumahnya Laku. Jujur ya, gue nulis cerita ini itu gue terinspirasi dari dua drama. Yang satu drama Korea, yang satu drama Cina. Yang drama Koreanya itu judulnya Sell Your Haunted House. Tapi yang drama Cina gue lupa judulnya apa, tapi intinya sama, jualan properti atau rumah-rumah yang berhantu juga. Dimana ya dua temanya ini bisa dibilang serupa, makanya gue ngambil karena gue merasa ini lucu. Bagaimana gue bisa menuliskan cara berjualan rumah yang berhantu, kemudian komedi-komedinya seperti apa, itu yang pengen gue bangun di sini. Mungkin buat temen-temen yang belum tahu ya dua drama yang gue bahas ini itu seperti apa. Kalau yang Sell Your Haunted House yang Korea ini tokoh utamanya itu cewek, dia itu bos yang ngejualin rumah-rumah properti berhantu gitu, dan dia juga ngusir hantunya. Nah ini unsur yang bisa dibilang ada di Miss Risa. Nah sedangkan yang drama Cina ini tokoh utama yang bekerja di agen propertinya ini dia bukan indigo, dia cuma agen biasa yang jualan rumah yang kebetulan berhantu. Nah yang ngebantu dia buat ngelihat setan-setannya itu adalah tokoh keduanya yang juga tokoh utama,
tapi dia nggak bekerja secara langsung di agensi properti itu. Nah, ini adalah unsur yang gue bawa si tokoh keduanya ini ke dalam cerita yang gue bahas di sini. Jadi dia bukan orang, apa ya, awalnya dia nggak bekerja di agensi properti, tapi dia hanya orang yang biasa. Nah, sampai dia ketemu dengan Miss Risa yang nantinya dia ini bakalan punya kemampuan. Kemampuannya di mana? Tadi kan udah baca sinopsisnya, kalian tahulah kemampuannya karena apa. Nah, sehingga bisa dibilang ini adalah dua unsur yang gua ambil dari dua drama dan gua gabungin ke sini. Ya, bisa dibilang sesuatu yang gila lah buat gua. Oh bisa ya gua kepikiran kayak gitu ya, tapi nggak apa deh, gua siksa aja karakternya. Itu yang ada di pikiran gua. Harusnya ya ketika gua upload video ini, itu ceritanya udah berjalan sekitaran 3-4 bapan lah. Dimana kalian udah bisa membaca ceritanya itu dan ngetahuin gimana sih karakternya seperti apa, sehingga selanjutnya gue udah nggak perlu ngejelasin ceritanya seperti apa, mungkin gue tinggal ngebahas bagaimana gue mencari inspirasi atau ngebangun ceritanya pengen ke arah mana gitu. Karena ya balik lagi ini adalah video dokumentasi aja, progres gue udah sampai mana, sehingga gue bisa tetap termotivasi untuk nulis dan menyelesaikan tulisan gue. Oke, gua rasa itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini terkait cerita kedua, karena memang belum banyak hal yang bisa gue bahas gitu. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan atau pengen ada sesuatu yang tertarik atau topik yang pengen kalian agar gue bahas itu, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nantikan untuk video selanjutnya. Thank you semuanya.